tadi Bapak juga sempat menyinggung tentang donor plasma darah ya Pak. Nah, beberapa waktu lalu Pak Menko sempat melakukan donor plasma darah. Ya, pertama tentu donor plasma konvalesen itu kan hanya bisa diberikan oleh mereka yang pernah terjangkit COVID. Nah, tentu donor plasma konvalesen ini sangat diperlukan karena kita yang sudah sembuh itu ada 764.708 orang. Dan kapasitas yang ada di PMI itu saat sekarang hanya 1.000 per orang dan antri 80 orang untuk mendapatkan yang satu. Sehingga penting untuk gerakan plasma konvalesen ini untuk terus didorong. Kalau 10% daripada mereka yang pernah penyintas COVID, maka itu jumlahnya 76.000. Dan ini tentu sangat bisa menyelamatkan jiwa manusia, karena berdasarkan penelitian dan yang dilaporkan oleh Menteri PMK, itu untuk mereka yang OTG dan mereka yang sedang, itu kesembuhannya bisa mencapai 100%. Sedangkan mereka yang berat itu bisa 85%. Jadi ini merupakan salah satu kunci untuk menurunkan tingkat kematian. Dan mereka yang bisa memberikan donor plasma konvalesen itu adalah mereka yang sehat dan sebagian itu adalah donor pria. Donor wanita yang pernah melahirkan itu tidak bisa. Dan juga untuk menjadi donor harus di-screen terhadap penyakit ikutan, kemudian juga penyakit lain dan juga tingkat HB-nya, sehingga tentu dan tidak kalah pentingnya adalah tingkat imunoglobulinnya, sehingga kita mempunyai daya tahan tubuh. Sehingga daya tahan tubuh ini menjadi penting dan itu baru memenuhi persyaratan. Dan hanya 2 dari 10 yang selama ini mendaftar itu memenuhi persyaratan. Sehingga persyaratan itu screeningnya sudah sangat ketat dan memang untuk mereka yang menjadi donor itu pun lebih efektif, masanya adalah 3 bulan sesudah menjadi penyintas COVID. Jadi kalau semakin lama itu semakin tidak efektif karena daya tahannya, imunitasnya akan juga lebih terbatas. Demikian, Mbak. Nah, donor plasma konvalesen ini kan juga membutuhkan solidaritas yang tinggi ya Pak. Lalu bagaimana upaya pemerintah sejauh ini agar semakin banyak orang yang tergerak untuk mendonorkan plasma darah? Jadi pemerintah seperti melalui PMI menyiapkan tempat-tempat dan juga menyiapkan data-data, sehingga siapa yang dibutuhkan, kapan, pendonornya siapa itu dicatat, sehingga tentu pada waktunya bisa dilakukan donor. Dan gerakan ini harus dilakukan juga di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Dan BNPB juga sudah menggandeng PMI untuk bekerja sama untuk pengadaan plasma konvalesen ini. Kira-kira ada upaya barangkali agar donor plasma konvalesen ini dapat dilakukan dari rumah masing-masing dengan sistem jemput bola, Pak? Pertama tidak bisa, karena ini kan harus datang ke senternya. Karena ini menggunakan mesin yang sangat steril dan mempunyai persyaratan tinggi, karena darah itu diambil dan sebagian dikembalikan. Yang diambil hanya plasmanya saja. Sehingga ini tidak bisa dilakukan di rumah masing-masing, tetapi ini harus datang ke center-centernya PMI. Karena ini tingkat sterilannya tinggi sekali, dan juga sebelum diambil plasma harus dicek oleh dokter bahwa memang pada saat itu fit untuk mendonorkan plasmanya. Mungkin Pak Menko juga bisa berbagi pengalaman Pak ketika kemarin melakukan donor plasma konvalesen ini seperti apa Pak? Ya, jadi 2 hari sebelum menjadi donor diperiksa darah secara lengkap, kemudian sudah diperiksa darah, maka juga titernya dilihat dan telah memenuhi syarat baru boleh ke proses berikutnya. Nah, proses berikutnya pada saat di PMI kembali dicek tekanan darahnya,
diambil darah kembali, dicek lagi HB-nya. Pada saat HB-nya sudah memenuhi persyaratan, baru boleh diambil plasmanya. Dan proses itu memakan waktu antara 45 sampai dengan 50 menit. Jadi tergantung daripada tentu jaringan nadi dari masing-masing donor. Nah, sejauh ini bagaimana Pak kecukupan stok plasma konvalesen yang tersedia dan kira-kira berapa kebutuhan rata-ratanya per hari? Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan, PMI baru sekitar 1.000 per bulan, targetnya adalah 5.000 per bulan, dan dalam situasi seperti ini rasionya satu plasma diperlukan oleh 80 orang, jadi sangat kurang. Oleh karena itu gerakan plasma darah ini yang didorong oleh Kementerian Menko PMK ini didorong agar ini menjadi gerakan nasional dan berharap bahwa 768.000 penyintas COVID ini 10%-nya saja bisa menyumbang, ini sudah memenuhi target yang diharapkan oleh PMI dan sangat dibutuhkan oleh saudara-saudara kita karena memang satu orang bisa diambil 400 sampai 500 cc sehingga bisa cukup untuk kalau diambil satu orang dua plasma itu satu orang, tapi kalau satu orang bisa satu plasma itu bisa dua orang. Jadi demikian kebutuhan yang betul-betul real diharapkan oleh mereka yang sekarang sedang dalam perawatan.